Sekelompok perawat tiba di penjara. Semua tahanan keluar untuk melihat. Karena sulit untuk melihat wanita di sini. Tapi di kelompok perawat, para penjahat melihat istri Chang Ho. Kakak ipar. Halo kak. Kakak ipar kami menyapa Anda. Mi-ho langsung malu dan tidak tahan. Situasi apa ini? Semua napi meneriakkan adik ipar. Untungnya, penjaga penjara menghentikan mereka. Pada saat yang sama, polisi datang mencari Chang Ho. Beritahu istrinya Mi-ho telah tiba. Chang Ho menyuruhnya membuka pintu kamar mandi. Biarkan dia mandi. Lalu ditata dengan hati-hati. Dia ingin makan hangat bersama istrinya. Kemudian sipir pergi ke Mi-ho. Dia meminta maaf padanya terlebih dahulu. Ternyata saat mereka tiba, Mi-ho bertanya pada sipir ini, apakah mungkin untuk bertemu narapidana? Sipir mengatakan dia ingin bertemu dan tunduk. Saya tidak mengenali Anda tadi, saya benar-benar minta maaf. Ya, saya akan meminta izin untuk berkunjung di lain hari. Tidak perlu menjadwal ulang, Anda bisa pergi sekarang. Mi-ho di bawah tatapan penasaran rekan-rekannya. Ikuti sipir. Semua tahanan masih meneriaki adik ipar mereka. Sipir membawa Mi-ho ke terowongan rahasia. Ini adalah area VIP penjara. Ini benar-benar surga bagi para penjahat. Tempat ini dulunya adalah rumah dari 3 taipan. Sekarang tempat Chang Ho. Dia sudah duduk di sini menunggu. Meja penuh dengan makanan dan minuman. Tunggu sampai dia masuk. Sipir mengucapkan semoga sukses untuk kalian berdua. Lalu dia pergi. Chang Ho ingin memeluk Mi-ho. Tapi ditolak oleh Mi-ho. Dia bertanya pada Chang Ho. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu berani menipuku, kita akan berakhir di sini. Apakah kamu benar-benar mulut besar? Saat itu di kantor, kepala sipir. Dia mengamati situasi. Menguping setiap gerakan Chang Ho. Dan Chang Ho tahu dia sedang diawasi. Dia tidak pernah membalas Mi-ho. Tapi Mi-ho terus bertanya. Apakah kamu mulut besar? Chang Ho menariknya keluar dari tempat ini. Beritahu sipir untuk membuka pintu gimnasium. Mereka pergi ke tengah halaman. Tempat ini meskipun ada kamera, tapi tidak ada alat perekam. Chang Ho berkata pada Mi-ho. Tadi tidak nyaman untuk berbicara. Dia bilang dia bukan mulut besar. Mi-ho tanya bagaimana kau tahu kelima nama itu. Ternyata awalnya setelah Chang Ho mendapat kartu nama palsu. Dia bersiap untuk melihat. Tiba-tiba seseorang menutupi kepalanya. Setelah koma. Bangun. Ditemukan di saku muncul kartu. Dan ada 5 nama di atasnya. Dan sebuah ikon. Ikon ini pernah dilihat oleh Chang Ho sebelumnya. Awalnya, para penjahat menyinggung perasaannya. Kematian yang tidak disengaja tanpa sebab. Di sebelah mereka ada simbol ini juga. Chang Ho menduga itu pasti ditinggalkan oleh mulut besar. Saat ini 2 kertas isi nama. Chang Ho tidak tahu mana yang harus dipercaya. Tapi pada hari pergi menemui Ji-hun, wali kota bergegas ke penjara. Melihat ekspresi khawatirnya, Chang Ho tahu dia harus percayai yang mana. Itu sebabnya dia berhasil menyebutkan 5 nama. Mi-ho bertanya apa dia bisa mencari tahu alasannya. Alasan sekretaris sudah mati di kamar. Chang Ho memberitahunya. Mulut besar selalu menggunakan kartunya untuk berkomunikasi dengannya. Jadi dia bisa meramalkan apa yang sedang dilakukan mulut besar. Mi-ho meraih tangannya dan berkata, Chang Ho, tidak bisakah kamu mengatakannya secara langsung? Jika begitu, aku akan mati. Kalau begitu, aku benar-benar akan menjadi mulut besar. Itu sebabnya dia memberiku misi untuk mengujiku. Begitu dia melihat kamu tidak lagi layak digunakan, pasti akan membunuhku. Baru saat itulah Mi-ho benar-benar mempercayainya. Saat mulut besar datang untuk makan, keluar semua. Semua orang bangun. Dengan ketat. Kami salut bos besar. Mi-ho menatap suaminya. Rasanya sangat sulit untuk mengatakannya.
Hari ini adalah hari perawat datang ke penjara untuk pelayanan masyarakat. Mereka datang untuk memasak untuk para narapidana. Kata Chang Ho pada wanita paruh baya ini. Jika berani terus menggertak Mi Ho di masa depan, akan membuatnya menyesal. Jadi wanita ini, sebagai atasan di rumah sakit Mi Ho, dia sering menekannya. Itu sebabnya Chang Ho mengancamnya. Mi Ho menatap Chang Ho karena dia. Dalam hatiku, aku sangat mencintai suamiku. Chang Ho selesai mengambil makanannya. Ia tersenyum hangat pada istrinya. Lalu pergi. Para junior di belakang bahkan berlutut. Karena mereka sangat memuja Chang Ho. Tunggu sampai sore. Chang Ho pergi ke kapel penjara. Di sini dia menerima kues yang diberikan Big Mouth padanya. Katakan padanya untuk menghentikan 3 taipan yang ingin berpura-pura sakit melarikan diri. Ternyata ketiganya pernah berhubungan dengan Ji-hun. Berkat dia mengandalkan hubungan. Keluarkan mereka bertiga dengan berpura-pura sakit. Karena mereka tidak bisa tinggal di penjara lagi. Chang Ho adalah raja tempat ini. Mereka bertiga benar-benar berubah menjadi penjahat kelas rendah. Mereka khawatir sepanjang hari. Khawatir Chang Ho akan menyerang. Pada hari perawat datang ke penjara. Chang Ho kurungkan 3 orang ini. Tindakan ini sangat memalukan bagi mereka. Malam itu Chang Ho menangkap orang gemuk pertama. Biarkan dia berlutut di depan. Apakah Anda tahu bahwa lawan saya diracun sampai mati? Mereka mati terlalu mudah. Seharusnya dibakar hidup-hidup. Chang Ho melemparkan alat penguap ke dalam api. Api langsung berkobar dengan ganas. Berkobar dan menakuti taipan gendut yang takut kencing di celana. Chang Ho menariknya lebih dekat ke api. Buat dia menceritakan rencananya. Setelah mendengar berita itu, dia kemudian melepaskannya. Sampai hari berikutnya, ketiganya sudah berganti pakaian. Karena hari ini adalah hari mereka dibebaskan. Ji-hun meminta ketiganya dibebaskan dengan jaminan medis. Tak lama kemudian sipir tiba. Dia mengatakan kepada orang-orang untuk mengikutinya. Ingin mengirim mereka keluar. Tapi dalam perjalanan, mereka bertemu Chang Ho tanpa diundang lagi. Dia membawa beberapa junior untuk menghentikan orang-orang ini. Park Chang Ho. Jangan berlebihan. Chang Ho tertawa. Dia mengatakan jika para taipan ini tidak mengakui kejahatannya. Jadi apa yang dia katakan sebelumnya masih berlaku. Akan membuat mereka menghilang dari dunia ini. Tapi Chang Ho baru saja selesai berbicara. Para junior di belakang. Mereka semua pergi ke sisi yang berlawanan. Hanya Chang Ho dan Jerry yang tersisa. Ternyata orang-orang ini semuanya bawahan Chun Sik. Wajah Chang Ho langsung berubah. Saya katakan sebelumnya juga. Saya tidak akan mengkhianati orang-orang saya. Orang ini berkata kepada taipan gendut itu. Dia bilang saya tahu kau sudah lama bekerja dengan Chang Ho. Apakah Anda siap untuk menjual kami? Kali ini orang tersebut dibebaskan dengan jaminan untuk perawatan medis. Ini benar-benar hanya kami berdua. Anda terus menjadi bodoh di penjara. Pria gendut itu gila. Tiba-tiba 2 penjaga datang. Bawa pria gendut itu kembali ke penjara. Tunggu sampai setelah dia dibawa pergi. Seorang taipan berkata kepada Chun Sik. Apakah kamu merasa? Bukankah lebih baik tikus ini mati? Kau coba omong benar apa gak? Betul. Sudah waktu untuk mati. Orang-orang yang tertawa terlalu menjijikkan. Mereka melambaikan tangan pada Chang Ho. Tunggu sampai orang-orang ini pergi. Chang Ho udah protes serius. Perlahan diganti dengan senyuman. Lalu tertawa gila. Tapi tersenyumlah sebentar. Ekspresinya berubah lagi. Semuanya tampaknya telah direncanakan. Jerry tidak mengerti. Chang Ho bilang. Bajingan itu semua diperankan olehku. Pada saat yang sama, bos kam penjara juga mengungkapkan senyum penuh arti. Taipan gemuk itu ketakutan setengah mati. Dia takut dia akan tersingkir oleh Big Mouth. Jadi Chun Sik melindungi. Tapi dia tidak mengharapkannya. Chun Sik mengikatnya lagi.
Juga memberikan perintah kepada juniornya. Suruh mereka memukul pelipisnya dengan sebatang besi. Chun-sik berkata jangan membencinya. Ji-hun yang menyuruhnya melakukannya. Karena dia dibuang oleh Ji-hun. Saat ini, pria gendut itu takut buang air kecil di celana. Tepat ketika batang besi hendak jatuh di atas kepalanya. Tiba-tiba sekelompok orang bergegas masuk. Tira Chang Ho Mang Teo dan M Toyak tiba-tiba sekelompok orang berkumpul. Dia menyuruh Chun-sik untuk melepaskan taipan itu. Jika tidak, akan menghajarnya hari ini. Chun-sik tertawa. Hidup sampai usia ini. Satu-satunya yang berani mengancamku. Pria gendut itu hanya takut Chang Ho akan membunuhnya. Sekarang menunjukkan ekspresi, tolong selamatkan hidup. Chang Ho baru saja memesan. Beritahu junior untuk bergegas maju. Kedua belah pihak mulai bertarung dengan sengit. Akhirnya Chang Ho menyelamatkan pria gendut itu. Pria gendut sangat berterima kasih. Chang Ho menyuruhnya menyerahkan sertifikat. Biarkan dia bersaksi melawan tindakan ilegal Ji-hun. Tapi pria gendut itu berkata, selama aku membuka mulutku, segera dikirim ke neraka. Ji-hun bukan apa-apa. Sebagian besar sosok kuat di belakang punggungnya. Ternyata Ji-hun memiliki seseorang di belakangnya. Kekuatan orang ini buat pria gendut itu tidak berani keluar meski sudah mati. Chang Ho kembali ke tempat dia bertarung. Juniorku dan Chun-sik duduk bersebelahan. Junior dan Chun-sik duduk bersebelahan. Dari awal sampai akhir, Chun-sik tidak pernah mengkhianati Chang Ho. Dia juga bertaruh. Taruhan Chang Ho adalah mulut besar. Chun-sik memberitahu dia, saya akan dibebaskan dari penjara dalam 3 bulan. Jika kamu benar-benar bukan mulut besar. Jadi sepertinya kamu telah menipuku. Sampai saat itu, aku akan membunuhmu. Sampai semua orang pergi. Jerry tanya pada Chang Ho. Mengapa sengaja memecahkan patung di sini? Saat itu, kelima kepala suku pasti akan marah. Chang Ho tertawa. Dia punya rencananya sendiri. Karena dia bertemu dengan sahabatnya sejak kecil. Minta dia untuk memberi telepon terbaru. Satu lagi siap. Patung yang sama bernilai 1000. Dia ingin memperdalam kebenaran. Lihat siapa si mulut besar yang sebenarnya. Sampai hari berikutnya. Di penjara, menerima patung dermawan yang disumbangkan. Chang Ho mengenal sipir yang tamak itu. Jadi itu semua ada di pikirannya. Karena patung itu memiliki kamera di atasnya. Tunggu sampai tidak ada orang. Chang Ho baru saja memasuki ruang pengakuan dosa. Ini adalah satu-satunya hubungan antara dia dan mulut besar. Tiba-tiba, seseorang muncul di depan. Orang ini sangat misterius. Dia mengatakan kata-kata aneh. Namun hal itu membuat Chang Ho kaget. Dia mengira mulut besar benar-benar datang. Tapi, ini aku. Ternyata orang tua ini. Dia datang untuk memanggil Chang Ho untuk mencari udara segar. Chang Ho di luar melihat semua orang. Dia membenarkan bahwa mulut besar ada di penjara. Tiba-tiba para junior menyuruhnya untuk menendang bola. Chang Ho tidak keberatan. Langsung tendang. Kak. Tunggu sampai malam. Dia pergi ke ruang pengakuan dosa lagi. Kartu itu diambil oleh Big Mouth. Chang Ho dengan cepat pergi ke patung itu. Keluarkan memori internal. Menggunakan telepon. Mulai memeriksa kamera. Siapa mulut besar sampai akhir. Harus muncul sekarang. Chang Ho terlihat di kamera. Padahal dia adalah juniornya. Ambil kartunya. Chang Ho sangat sulit dimengerti. Dia mengingat situasi ketika dia pertama kali bertemu orang ini. Apakah kamu tahu Tom dan Jerry? Nama panggilan saya adalah Jerry Mouse. Aku dulu sangat mengagumimu. Itu sebabnya saya mendapat nama panggilan seperti itu. Dia mengingat situasi ketika dia pertama kali bertemu orang ini.